Halo, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang channel Lapak Solusi. Perkenalkan, nama saya Deden Dias. Di sini Dias akan melanjutkan video yang kemarin. Anda boleh tonton di sini. Nah, kali ini Dias akan membahas sistem dan kegiatan yang ada di BWPLK Bekasi. Ketika kalian ingin pelatihan di Bekasi, pasti kalian ingin tahu dong informasinya, kegiatannya apa aja, sistemnya kayak apa. Tonton di sini teman-teman. Ini dia. Yo, welcome to my YouTube channel teman-teman. Selamat datang di Lapak Solusi. Jika Anda mempunyai kendala atau masalah apapun, Anda bisa ketik ke kolom komentar masalahnya apa. Nanti dia akan buatin videonya, siapa tahu ada solusinya teman-teman. Sebelumnya tolong subscribe dulu, karena satu subscribe dari kalian sangat berguna untuk dia untuk memajukan channel ini dan untuk semangat bikin videonya. Oke, kali ini dia akan membahas kegiatan dan sistem yang ada di BWPLK Bekasi. Untuk kalian yang mau daftar ataupun untuk kalian yang baru daftar, nah harus tonton ini dulu teman-teman. Kayak gitu. Tentunya ada peraturan yang harus diterapkan ketika pelatihan di sana. Nah, kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari bangun pagi. Nah, jadi kita itu harus bangun itu ketika minimal adzan subuh teman-teman. Minimal adzan subuh harus bangun, harus sholat dulu. Nah, kalau bisa mah bangunnya itu ketika sebelum sholat subuh. Buat apa? Karena harus mandi teman-teman. Untuk kalian yang nggak mau ngantri ya, nggak mau ngantri untuk mandi, kalian harus bangun pagi banget. Sebelum mereka bangun, kita harus bangun terlebih dahulu kayak gitu. Nah, ketika udah mandi, kita harus yang namanya beberes dulu kamar, harus bebersih dulu kamar, sapu-sapu, ngepel kayak gitu. Harus ngerapihin kamar pokoknya. Kalau misalkan nggak rapi teman-teman, setiap harinya itu ada yang namanya sidak. Jadi sidak itu pengecekan kamar. AC nggak boleh nyala, kipas angin nggak boleh nyala kayak gitu. Kamar harus rapi, harus bersih, nggak boleh kotor, harus disapu. Kemudian di luarnya itu si sendalnya itu harus dirapikan sendalnya itu. Tempat penyimpanan sendal itu harus rapi. Kalau misalkan berantakan, dicek berantakan ya sama pengecek di sana, nanti akan ada hukuman kalau misalkan si kamarnya nggak bersih ataupun nggak rapi kayak gitu. Jadi ada hukumannya kalau misalkan nggak rapi ya, itu namanya sidak teman-teman. Nah, ketika udah beberes, udah bebersih, kita lanjut makan. Kalau misalkan udah beberes, udah bebersih, kita pakai baju seragam teman-teman, dilanjutkan makan. Nah, dilanjutkan makan. Jadi ketika mau makan itu kumpulnya itu harus jam 6 teman-teman. Kalau misalkan mau makan kumpulnya itu harus jam 6. Kita kumpul dulu, kita tunggu dulu anggota yang lain per kelas, kita baris per kelas ya. Kalau misalkan belum ada yang lengkap, nah si barisannya itu, si kelasnya itu makannya itu antrinya dilamakan, jadi yang terakhir gitu makannya baru bisa makan. Kalau misalkan belum lengkap, dia harus lengkap dulu baru bisa makan di BWPLK Bekasi. Nah, kalau misalkan udah lengkap makannya itu mulainya itu jam 6:30 teman-teman. Kalau misalkan belum lengkap ya nggak boleh makan dulu gitu. Kemudian ketika udah makan, kita istirahat dulu 15 menitan teman-teman, langsung dilanjutkan dengan yang namanya apel. Nah, di sana itu yang namanya apel, ada yang namanya apel oleh tentara dibinanya apel. Nah, jujur ya, malasnya itu ketika apel itu lama. Sekarang pesertanya itu banyak kan, jadi apelnya itu lama, 15 sampai 30 menit apelnya itu. Jadi 15 menit buat apel dan dilanjutkan. Nah, ada yang namanya PBB teman-teman. Ketika udah apel bisa dilanjutkan dengan PBB. Nah, PBB jadi selama setengah jam itu apel sama PBB sebelum belajar gitu. Jadi ada apel, ada PBB, dilanjutkan PBB dulu. Nah, kalau misalkan ada hari-hari tertentu untuk buat olahraga teman-teman. Jadi ketika udah apel dilanjutkan dengan olahraga, itu ada di hari-hari tertentu, dia lupa harinya ya, pokoknya ada jadwalnya untuk olahraga. Nah, harus pakai baju olahraga. Kalau misalkan nggak pakai baju olahraga di sana dihukum lagi sama tentara, dimarahin, harus disiplin jadi gitu. Kalau misalkan harinya untuk olahraga, pokoknya bajunya harus baju olahraga. Kalau misalkan nggak pakai baju olahraga, nanti dihukum sama tentara, dimarahin, dipolototan. Oke. Ketika udah beres PBB atau apel atau olahraga, kita dilanjutkan pada minggu pertama itu soft skill teman-teman. Ketika udah olahraga atau PBB dilanjutkan dengan soft skill. Kalau misalkan minggu pertama ya soft skill dulu di ruangan khusus gitu, sama narasumber, ada di Kemnaker, ada kayak gitu. Nah, ketika udah seminggu, ketika
ketika udah seminggu dilanjutkan dengan yang namanya belajar, bisa belajar. Nah, belajar itu sistemnya itu sampai pulang itu sampai jam 4 teman-teman. Jadi jam 12 itu makan seperti biasa, sistemnya seperti biasa, harus ngumpul dulu, makan jam 12, terus pulang jam 4. Nah, di sana juga ada yang namanya coffee break. Coffee break itu jam 10 pagi, paling coffee break itu 15 menit, kembali lagi ke kelas gitu. Ada makanan, snack, ada kopi, bisa dibawa ke asrama kalau misalkan nanti nggak habis gitu. Nah, kemudian di sana juga teman-teman ada yang namanya kerja bakti. Jadi setiap minggu ada yang namanya kerja bakti ketika udah makan, ketika udah apel, ada yang namanya kerja bakti ketika udah apel ya. Jadi kerja bakti nggak terlalu lama sih, beberapa jam aja. Jadi dibagi per wilayah ini siapa, wilayah ini siapa. Tapi lumayan teman-teman, capek kalau misalkan kerja bakti, soalnya luas banget. Wilayah BPPLK Bekasi sebenarnya luas banget pokoknya. Nah, jadi minggu itu ada yang namanya kerja bakti. Kemudian kalau misalkan mau main teman-teman, hari Minggu teman-teman di jadwal ya 2 minggu sekali. Kalau misalkan mau main jauh, misalkan 2 minggu pertama kita itu nggak boleh main jauh karena bergantian dengan yang lain. Nah, ketika udah 2 minggu kita bisa main jauh, misalkan ke mall, misalkan ke Ancol ataupun ke mana, bebas deh. Kalau misalkan 2 minggu, jadi 2 minggu jadwal orang lain, 2 minggu jadwal kita, jadwal kita kayak gitu, boleh main. Jadi harus siapkan uang yang lumayan buat kita hiburan, buat kita main di Bekasi gitu, sekalian liburan ya. Nah, ketika mau keluar dari asrama teman-teman di wilayah BPPLK Bekasi kan harus pakai yang namanya baju berkerah. Kalau misalkan nggak pakai baju berkerah nanti dihukum, misalkan pakai kaos. Nah, kalau misalkan pakai kaos di wilayah BPPLK Bekasi kita jalan-jalan apapun itu pokoknya dihukum. Jadi utamakan harus pakai baju berkerah kayak gitu. Kalau misalkan nanti dihukum lagi kayak gitu ya. Oke, segitu aja kali ini, pembahasan kali ini dari Dias, sharing-sharing tentang sistem dan kegiatan yang ada di BPPLK Bekasi. Mohon maaf jika banyak kesalahan, jika Dias ketika menjelaskannya kurang mengerti, mohon maaf. Gini adanya teman-teman, susah gitu. Oke, segitu aja.